Lagi. Kalau sekali mah bilang lagi ada dulu saya berdiri amat. Jangan sakit bitis Pak. Satu hari saya berdiri terus sekarang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini TV sebenarnya. Cek. Tidak usah kasih dia punya kode-kode lagi. Cek. Boleh? Jangan terlalu ancam dia punya turunkan sedikit itu. Cek. Oh, baik. Turunkan sedikit. Cek. Jangan banyak. Bilang kamar kalau suruh beres, suruh pulang saya. Cek. Boleh? Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya perlu saya ingatkan, semestinya ibadah yang kita orang lakukan selama ini usahakan harus ada dampak positifnya ke orang. Semakin bagus ibadahnya seseorang, itu dia diterima oleh Allah atau tidak akan ditentukan bagaimana silaturahimnya dengan orang. Karena bagaimanapun bagusnya ibadah yang kita lakukan, kalau silaturahimnya tidak bagus, maka ibadah itu tidak akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sindir apa yang harus sampaikan? La yadkhulul jannata qati'a rahimin. Jangan pernah bermimpi masuk surga kalau jahat dia dengan orang. Berapa banyak orang yang gagal dari sembahyang, dia mampu takbir di atas sajadah, tapi takabur di luar sajadah. Soleh di atas sajadah, di luar sajadah toleh. Yang masalahnya, mau suruh anggap dia punya ibadah Pak. Coba barang yang mana tidak pakai Pak Haji, dia bukan dia tidak menganggap. Ada yang begitu sih? Ya kan? Nanti panggil Pak Haji apa? Coba nanti kalau tidak panggil Pak Haji, dia punya mindset nih, dia sudah datang angka begini supaya mendapatkan DP kalau yang ada di sini. Aku harus tidak main. Yang suci. Apa itu? Yang tangan lo. Galak. Gelang suci. Dia tanda Ibu Haji itu apa? Dan ada orang yang begitu Bang, kita ini waktu taman dekat dengan dia. Karena saking dekatnya panggil DP nama kan, Ruslan, biasa yang begitu kan. Tiba-tiba kita orang dapat lupa dia baru pulang haji Pak. Kita orang panggil Ruslan, besok tidak mau apa-apa. Oh dia ada yang bilang kamari uti. Apa nanti orang yang mau bilang kamari? Panggil kesana Pak Haji dia Nanti panggil Pak Haji baru dia bahagia uti. Tidak ada yang bagi tulisan coba panggil Pak Haji. Padahal bukan dia yang kita orang panggil langsung pas sore dia jauh. Ada yang begitu di sini? Tidak ada mah. Tinggal pakai kamar DP galang-galang itu Pak. Kalau kita orang naik haji, galang itu tanda di mana kalau kita orang dari sini kemudian pergi di Mekah, jalan-jalan di tempat yang baru apalagi gagah, biasanya berjalan asik berjalan-jalan, tak salah jalan. Tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa Inggris, yang dia tahu bahasa Gorontalo. Pakai bahasa akan Gorontalo orang Arab, dan tidak pakai apa? Apa yang dilihat oleh tentara atau petugas di situ? Yang dilihat itu galang. Dilihat galangnya, oh bapak ini tinggalnya di mana, kloter berapa, nginapnya di mana. Itu baru dia bawa kamar di sana. Oh tinggal di sini, dia antar. Ya, jadi tak salah jalan, fungsi itu galang supaya akan dikenal dari mana. Ibu pulang kamar di batu pinggir, orang asli asli kan? Iya masalahnya. Saya mau tanya lagi masalah jalan. Tidak. Lagi masalah jalan, ada orang masalah jalan di batu pinggir, orang dia batu pinggir sendiri. Tidak. Lagi pakai itu dia mentang-mentang dia baru pulang haji kamar, tinggal langsung sesukan bahu bahwa tidak tahu mengaji. Tidak ada yang begitu di sini. Bagi tampak yang lain. Ibadah yang dia lakukan semestinya harus nampak bukan pada bajunya, bukan nampak pada baju, bukan nampak pada tampilan, bukan hanya pada peci saja, tidak sama sekali. Tapi lihat bagaimana komunikasinya dia dengan orang. Semakin bagus sudutnya dia semakin bagus dengan orang.
Sehingga jangan sampai kita sampai kebaikan ini hanya dilihat oleh orang jauh tapi tidak dirasakan oleh orang dekat. Berapa banyak di barang Pak, ada orang rajin dia sembahyang Pak, luar biasa DPI. Makanya hanya orang, kadang-kadang ada orang model begitu Pak, dia hanya baik dengan orang jauh tapi jahat dengan orang di sebelah rumah. Ada yang begitu di sini? Ada kan? Baik sekali dia dengan orang jauh Pak, tapi jahat dia dengan orang di sebelah rumah. Senyum-senyum gagah dia dengan orang jauh, butuh-butuh dengan orang di sebelah rumah. Ada yang begitu di sini? Tidak ada, boleh tanpa yang lain. Makanya orang dari kota datang kemari di sini, orang tanya, anak-anak tipe haji anak? Oh iya, siapa so? Dia tidak tanya, dia bertanyakannya waktu sebelah rumah dan Pak Haji dia tanya Pak. Siapa so? Anak bertanya-tanya Pak Haji, tipang baik sekali dia uti. Ini orang dari kota bilang, apa yang di sebelah rumah bilang? Apa? Baik. Anak bilang baik. Mana bilang Siapa bilang anak muka berubah nanti kita bisa kita ada bilang akan tipe haji itu. Mana bilang dia baik. Kita pe rumah ini dekat dengan DP rumah. Aku sebelah rumah. Itu DP rumah yang paling besar itu anak tahu. Kita pe rumah yang paling kecil itu. Anak tahu dengan dia bilang baik ya. Anak tidak lihat ke sana setiap kali kalau dia basaku. Bersih DP halaman rumah anak tahu ke sana. Cuma nanti dia tahu setiap kali dia basaku DP rumah dia buang di mana anak tahu. Pak kita pe halaman apa? Tidak ada yang begitu di sini. Kalau tanpa yang lain. Kau siapa ini mana tidak marah itu tipe haji itu ada Pak ini kasana DP rumput dia buang panah pe halaman. Kita takut Pak. Siapa ini mana takut supaya mana tahu kasana itu kepala desa dia apa? Kita nggak protes kamar dia mau garis kita dari PKH apa? Makanya kadang-kadang kita palatonya dengan biaya itu siapa ini? Bagaimana kita tidak palatonya mana tahu kasana? Karena dia jadi kompleks ini kamar ini. Kita pe rumah yang paling kecil. Baru setiap kamar ada bantuan BLT, PKH dan seterusnya tidak pernah dapat kita Pak. Palatonya kita. Apa yang kita susukan tanya pati ayah kita ini kalau masih masyarakat sini atau tidak? Kita ini hidup di sini, kita pe orang tua di sini, kita pe suami di sini, kita pe anak-anak orang sini tidak pernah dapat kita uti. Kemana nih? Apa dalam tukang kompor dapat dengar yang begitu Pak? Apa dia bilang? Mungkin karena belum tak vaksin setahu. Belum tak vaksin loh. Anak tahu apa? Vaksin 1, 2, vaksin 2 sesudah. Poster sesudah. Demo tidak ada apa-apa. Satu di ayah suka selamatkan jadi monster. Tidak ada yang begitu di sini orang. Mau ditampak yang lain yang begitu itu. Apa yang terjadi? Jangan marah tukang kompor dapat dia Pak. Jangan marah karena begitu itu. Di baru apa? Coba ambil tarik anak KTP. Apa dia bilang? Bagi apa nih KTP? Oh, lama ini bakal pengen KTP kita awas. Jangankan dengan orang ditambah fotokopi KTP saja so bosan dapat lihat apa kita. Siapa ini? Oh, lama fotokopi. Oh, lama fotokopi. So satu ring kita dapat fotokopi dia buat tidak cari-cari bantuan. Alat nyawa kita apa? Kompor bilang jangan bagi pedang deh kemana KTP. Serta kasih-kasihnya KTP Pak dia baca. Oh, Pancasila tidak dapat bantuan siapa ini? Mana pemarga tidak sama dengan ketua RT pemarga apa? Makanya mana tidak dapat bantuan? Tidak ada yang balik di sana. Orang Pakasih itu nanti yang salah satu marga dengan dorang. Tidak ada kan? Makanya biar basar dia ke rumah pasti dapat bantuan satu marga itu. Tidak ada yang begitu di sini. Saya bukan orang sini, jadi saya tidak tahu yang ada di sini. Saya yakin tidak ada yang begitu di sini orang. Tiba ke rumah li kayu seram. Apa yang dikabus bilang? Bagaimana mau kasih kesana bantuan pada orang ini? Ambala pajak orang tidak jaga bayar. Masukkan kita bantuan buat tidak jaga bayar pajak. Nah, itu juga jadi masalah. Soalnya sih bukan pajak. Itu satu orang. Banyak sekali. Itu juga masalahnya Pak. Bagaimana kita orang mau bayar ke sana Pak? Waktu penerimaan BLT orang sepotong duluan pun.
Ini juga jadi masalah, jaga pala nyawa orang Pak. Kita harus jaga hawas dengan di desa ini. Siapa ini mana jaga hawas? Mana tahu kasana setiap kali pergi di kantor desa, tulis di kantor desa itu pengurusan administrasi ayat itu. Bilang kemarin kalau Semaraju, semoga saya harap. Alus sekali orang mau kasih berhenti ini luar biasa. Udah Johan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kasih mati lampu Allah, bilang kamar saja. Omagali. Karena tahu setiap kali kita di kantor desa, karena tahu apa? Tak tulis pengurusan administrasi gratis. Baru mana tahu kita ada baru sini surat keterangan baru-baru ini kemarin kita orang ada 5 orang atau 10 orang setelah waktu itu ada Mbak Antri. Mana tahu apa dia ada minta akan uang itu orang putih. Buat 20.000 satu orang karena itu saya itu kan 10 orang dan 200.000 dia punya. Baru kalau kita orang tidak mau kasih apa orang bilang mati lampu. Apa dia bilang lagi? Habis akan tinta print. Jaringan susah. Begitu orang jangan bilang putih. Tidak ada kantor desa yang begitu di sini kan? Tidak ada kan? Ada. Jangan terlalu jujur kali ini. Tidak ada yang begitu di sini, tidak ada. Kau ditambah yang lain yang begitu itu. Kalau di sini tidak ada. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin bagus ibadahnya seseorang, maka semakin bagus juga komunikasinya dengan orang. Itu ukurannya, bukan dilihat pada tampilan luar. Makanya semakin bagus ibadah, kalau tidak ada perubahan dalam kehidupan dia sehari-hari, maka ibadahnya akan menjadi fitnah bagi dia. Akan orang bilang bagi, woi mau pijat tabian dulu, mau jamu leto halin. Salam balik. Mau pijat tabian, mau jagung giliwa. Mau daripada itu dipahajin sampai gila apa? Pijit lagi haram. Tatamangan atau kesana buat moi. Lepas saya tidak ada yang begitu di sini haram. Beri tanpa yang lain. Oke itu sekalian. Maka apalah artinya ibadahnya orang kalau nantinya akan jadi begitu. Yang diinginkan oleh Allah, apalagi berkaitan dengan sholatnya. Apa yang kau bilang? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Semakin bagus ibadahnya nampak pada tanha anil fahsya'i wal munkar. Nampaknya di situ. Bukan hanya sekadar ini menganggap A, menganggap B dan seterusnya. Kayaknya susah jam lah. 20 menit. 15 menit lah. Dari tadi apa? Lagi berapa menit sebenarnya? Hah? Jam berapa itu? Tidak ada jam sana. Jam 9 berarti susah jam. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadah yang dilakukan semestinya harus nampak dalam kehidupan sehari. Jangan merasa anto dengan ibadah. Mentang-mentang sudah jadi tipe imam untuk tidak cuma suruh ada. Mana nih? Seakan-akan cuma dia yang penguasa masjid itu, yang lain tidak boleh apa. Henge kan seterusnya. Itu jadi masalah. Maka mohon maaf saya ingatkan, jangan sampai ada lagi istilah dipo modelo. Jangan ada lagi istilah dipo modelo. Harus ada regenerasi dari sekarang. Kalau saya mau tanya, ada tidak anak muda yang tahu babi kiri di sini? Ada. Mulai kurang, anak tadi tidak ada saya lihat. Yang batahlil anak muda ada? Ada. So tidak ada Pak. Yang tahu tentang adat lagi anak muda ada? So tidak ada Pak. Maka saya ingatkan semua kepada pemerintah, saya sudah ingatkan beberapa pejabatnya, saya ingatkan apa? Tunggu akan ada 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, semua tradisi akan habis. Ini lale mau hilang Pak, nama lohuayo hilang semua. Kenapa? Tidak ada penerusnya. Anak mudanya tidak ada. Karena masih ada istilah itu di pomodelo, mehli olang ayo beti. Ada yang begitu di sini? Tidak ada Pak. Makanya berikan ruang kepada anak-anak muda. Berikan ruang kepada anak muda. Bapak Ibu sekalian, di Pohuwato itu Pak,
tuan hakimunya itu kan setara kali. Itu umurnya yang belum 40 tahun Pak, masih lagi sekali, masih 38 kalau tidak salah, 36 kalau tidak salah. 35. Itu masih lagi Pak. Tapi dia tuan hakimu yang setara kali. Imam besar Masjid Agungnya itu Pak bukan orang tua Pak, anak muda yang sekitar usia 20-an tahun, 25 kalau tidak salah. Masih lagi sekali. Kenapa? Dimulai dari sana. Karena ada regenerasi yang luar biasa. Maka tidak boleh ada lagi istilah di Belok. Saya pengalaman Pak. Saya pernah singgah di salah satu masjid. Saya mau sholat maghrib di situ. Singgah sholat maghrib di tempat itu. Karena saya singgah, Pak Imamnya kebetulan aku kenal dengan saya. Pak Imamnya. Beberapa jamaahnya juga kenal dengan saya. Sehingga pas sudah kamat, Pak tolak Pak. Saya ditolak menjadi imam. Saya tidak mau. Di Pak Imam tolak, saya tidak mau. Mohon maaf Pak Imam, saya tidak mau. Anak dia ada di Pak Imam. Karena sudah waktu tolak, akhirnya saya mengalah. Saya datang, mulai maju depan. Saya mau maghrib ini Pak, masjid pasar itu. Saya tidak bilang masjid imam. Maksud saya sudah dalam situ, sudah memulai takbir. Saya bilang sampai lurus dan perhatikan soft, oke? Silakan dilihat kiri kanannya. Semua takbir saya Pak. Semua takbir Allah. Pas mau Allah. Ini. Kakak saya Allah. Marah. Ada Teopa, ada Bataria akan Allah. Hege. Terpaksa hinggi Pak. Tidak jadi batakbir Pak. Tidak jadi apa? Saya tidak marah, tidak tersipu juga tidak. Yang disayangkan apa? Tiopa itu Pak. Tiopa itu luar biasa. Memang tipe Haji Olohan. Amalah pemukama Pak tak salah-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang bagi di sini orang. Siapa yang lain? Dia kasih hinggi apa? Indah-indah masjid kecil, masjid pasar Allah. Terpaksa mundur Pak. Allah. Kenapa? Itu mungkin karena masih merasa belum boleh. Akhirnya apa? Satu pekan setelah itu saya ceramah di salah satu tempat. Kebetulan ada yang pejabat yang wafat. Saya ceramah. Pas saya bagi saya dapat lihat di muka saya apa yang bagi itu apa? Kalau saya suka bilang masuk ke opa kanan saya. Itu juga jadi masalah. Astaga. Makanya Bapak Ibu sekalian harus ada regenerasi. Harus ada anak muda yang ditampilkan. Kalau ada anak muda yang tahu, jangan juga merasa tak. Dan perlu saya ingatkan bagi para orang tua sekalian, jangan pernah samakan itu anak dengan DP papa. Karena bisa saja akan beda. Karena kan ada yang begitu Pak, DP suara gagah, dia punya hafalan banyak, bacaannya luar biasa, tapi kalau tidak mau kasih bahagian, jangankan bayang Pak, bahagian pula yang kasih. Mana yang mau bahagian? Anak papa anak tahu jawabnya, tidak cocok dengan bayang batok. Ya kan? Karena pesuara gagah bahagian, kau yang batok kubeduk anak papa. Nah tahu di mana dia batok kubeduk, dia batok jolo gagah pada pembunyi. Tahu dia pembunyi kubeduk dia papa. Tahu yang begitu itu? Kemarin. Apa dulu itu? Dia cara batoki gak apa? Apa itu? Tidak layak karena membaik manfaat orang. Tidak layak karena baik ya Pak. Pokoknya anak papa tidak pas. Nah, itu masalahnya. Padahal jangan pernah samakan orang tua itu dengan DPA. Bisa saja anaknya akan jauh lebih bagus dari yang lain. Makanya dikasihlah kesempatan pada anak-anak muda. Kalau anak muda sekali-sekali anak muda bisa Mbak Imam di sini. Imam besar masjid kecamatan anak muda.